بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kita masuk pada halaman 17. Dhabitul yasar alladzi tajibu bihi zakatul fitri. Dhabit, ketentuan. Al-yasar, yasar itu lapang artinya. Ketentuan orang yang lapang atau kelonggaran bagi orang yang wajib padanya zakat fitrah. Zakat fitrah itu hukumnya kan wajib. Nah, orang yang memiliki kelapangan, dia wajib bayar zakat fitrah. Nah, dikatakan lapang, bagaimana patokannya? Dhabit ketentuannya. Di sini beliau menyebutkan bahwasanya orang itu ada dua macam. Kata beliau, awalan al-mu'sir, orang yang kesusahan. Wa huwa alladhi la yamliku fawqa quti yaumihi wa lailatihi. Orang yang kesusahan adalah orang yang tidak memiliki di atas kebutuhan siang dan malam. Maksudnya itu kebutuhan sehari-harinya. Tidak punya dia. Dalam artian dia itu tidak punya makanan melebihi 24 jam. Jadi stok dia ini, Pak D, cuman pacak 24 jam. Kapan 24 jam itu? Malam Id sama hari Id. Nah, kalau dengan hitungan zaman sekarang ini seperti ini, mungkin susah juga mendapati orang yang tidak punya makanan lebih dari 24 jam itu kan? Orang yang tidak punya makanan melebihi 24 jam, la tajibu alaihi zakatul fitri bil ijma'. Tidak wajib zakat fitrah bagi dia dengan kesepakatan para ulama. Jelas? Naqal al-ijma' an-Nawawi wa ghairuhu. Yang menukilkan ijma' adalah Nawawi dan selain beliau. Jadi, siapa yang tidak memiliki makanan melebihi dari malam Id dan hari Id, melebihi 24 jam, maka tidak wajib baginya bayar zakat fitrah. Difahami? Ini disebut dengan apa? Mu'sir. Sanian, al-musir. Musir, orang yang lapang, longgar. Ikhtalafu fi dhabitihi ala qaulaini. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama menjadi dua pendapat. As-sahih minhuma, pendapat yang sahih tentang definisi al-musir, orang yang lapang. Annal musir huwallazi yamliku aksara min quti yaumihi wa lailatihi. Al-musir itu adalah orang yang memiliki lebih dari kebutuhan pokok dia di hari tersebut dan malamnya. Berarti apa? Di malam Id dan hari Id. 24 jam. Ketika dia lebih dari makan 24 jam, berarti dianggap al-musir. Wa ala hadza jumhurul ulama. Pada keterangan seperti inilah pendapat mayoritas ulama. Fatajibu alaihi zakatul fitri. Maka wajib bagi dia bayar zakat fitrah. Jelas? Contoh misalkan,
Misalkan Firhan ini dia punya beras 10 kilo. Jatahnya dia makan itu dia jatahnya mungkin cuman 24 jam tadi cuma butuh 2 kilo. Berarti kan lebih tadi kan. Wajib bayar zakat? Wajib. Jadi dari sini ya. Dari sini bisa difahami orang itu memungkinkan dia bayar zakat dan dia juga dapat zakat. Difahami? Seseorang kan dikatakan miskin tatkala kebutuhannya tidak mencukupi. Difahami? Kebutuhan tidak mencukupi. Misalkan contoh, dia penghasilan sebulan 2 juta. Tapi pengeluaran dia dalam sebulan tadi ngepas atau bahkan minus, ngutang dulu. Bahkan lebih sering ngutang. Tapi kalau untuk bayar zakat dia punya. Atau jangan pikir yang namanya kebutuhan itu cuma masalah makan. Kebutuhan ada listrik. Nah, kalau kita misalkan bayar PDAM itu kan kebutuhan. Listrik itu di zaman sekarang termasuk daruriyat. Dulu Syekh Abdurrahman ngomong, ASI, mukayyifat kata beliau, itu bisa digolongkan untuk di Yaman, wilayah panas, termasuk daruriyat. Jadi ketika ada seseorang memiliki ASI, bukan dikatakan dia barang mewah, daruriyat. Ketika seseorang dia pasang PDAM, bukan sesuatu dianggap dia orang mewah, bukan, tapi daruriyat, sesuatu yang memang pasti primer dibutuhkan. Jelas? Jangan antum berpemahaman yang namanya miskin itu ya orang yang cuman bisa makan sehari-hari, enggak. Tapi yang namanya miskin seseorang yang tidak mencukupi. Walaupun dia ada usaha. Ketika disebutkan Khadir mengatakan, ya itu kan kapal itu kan lil masakin. Milik orang-orang miskin yang apa? Ya'maluna fil bahar, yang kerja di lautan. Berarti mereka punya usaha, mencukupi, tidak mencukupi. Maka kata penulis buku ini, fatajibu alaihi zakatul fitri khilafan liman qala la budda ayakuna malikan linisabi dhahabi wal fiddah. Ini orang sudah wajib bayar zakat ya. Menurut pendapat jumhur ya. Sebagai bentuk penyelisihan terhadap pendapat yang mengatakan orang yang wajib zakat itu adalah orang yang harus memiliki nisab dzahab dan fiddah. Kalau itu bukan lagi orang yang sembarang, namanya orang yang kaya. Difahami? Orang kalau punya ya nisab emas 85 gram di zaman sekarang itu sudah kaya. Luar biasa kayanya seperti itu. Makanya pendapat yang rajih insyaallah taala zakat mal itu dihitung aqrab nisabain. Nisab yang paling mendekati. Itu yang disebutkan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Kata beliau yang rajih ya. Yang rajih adalah diikutkan ke emas. Namun kata beliau yang afdol diikutkan aqrab nisabain. Karena perak murah maka diikutkan ke perak. Itu lebih afdol. Alasan pertama untuk memudahkan memberikan bantuan kepada kaum muslimin. Alasan kedua cepat melaksanakan ibadah. Mas'alatun Idalam yafid fadha yafidu, meluber, itu maknanya tuh. Fadha yafidu tuh ya kalau makna secara bahasa itu meluber, melebihi bahasanya itu. Apabila tidak melebihi an quti yaumihi, dari
kebutuhan hari dia, walailatihi, dan malam itu saja, illa sok, kecuali satu sok. Jadi gini, dia punya makanan, ya, sekeluarga. Contoh misalkan kita ambil contoh misalkan Paroni misalkan. Antum anak 3 Paroni. Ya. Untuk makan malam Id sama hari Id cukup, ada beras ini. Ada beras, ada lauk. Setelah ditakar ada lebih. Tapi cuma satu sok, lebih 3 kilo. Lebih 3 kilo. Ya. Nah, pada malam ini tuh ada lauk, intinya ada beras, duit nggak punya. Tapi punya beras melebihi dari 3 kilo. Gimana ini? Akhraja as-sa'an nafsi. Dia tetap mengeluarkan zakat tadi satu sok tadi untuk diri dia sendiri. Bukan untuk keluarga, tapi untuk diri dia. Li hadits Jabir fi Muslim, ibda bi nafsika fatasaddaq 'alaiha. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Jabir, Rasul mengatakan, mulai dengan dirimu, bersedekahlah engkau atas dirimu. Fa inna fadlaka fali ahlika. Mana yang lebih bagimu, itu untuk keluarga. Difahami? Kata Rasul situ, gunakan. Satu sok tadi gunakan zakat untuk dia. Berarti anak-anaknya enggak bayar zakat karena dia tidak punya kemampuan. Difahami? Mas'alatun. Idza fadula nisfu sa'in. Kalau melebihinya separuh sok. Di sini disebutkan as-sahih annahu yukhrijuhu wujuban. Pendapat yang sahih ya dikeluarkan. Wajib juga nisfu sa'. Untuk panjang lebarnya ya kan penjelasan dari buku ini, antum lihat PDF yang anak kirim itu. 176 halaman. Itu kan yang asalnya. Ya. Kemudian mas'alatun, idza hasala al-miskin ala zakatil fitri wa fadula ala aktsara min quti yaumi wa lailatihi. Nah, masalahnya gini. Apabila orang miskin, ada orang miskin, dia mendapatkan zakat fitrah dan melebihi dari kebutuhan sehari semalam. Faham gambarannya? Mau siapa? Mau dikasih contoh miskin? Nasin, baik. Ya, nasin. Ya. Antum miskin. Serius. Selama antum berapa tahun antum udah di Palembang ini? 3 tahun. Antum pernah dikirim? Tahun pertama. Sudah tidak pernah lagi. Miskin nasin satu antum ya. Miskin nasin. Nah, dapat zakat fitrah nasi nanti. Ternyata antum dapat zakat fitrah. Ya. Antum kalau mau bayar zakat, bayar berapa? Miskin dan keinginan duit ya ini. Nah, antum dapat zakat fitrah. Ya. Wa fadula ala aktsara min quti yaumihi wa lailatihi. Dia mendapati lebih dari kebutuhan sehari semalam. Kan sehari semalamnya kan numpang di pondok makannya. Iya enggak? Nah. Wajib enggak bayar zakat. Di sini disebutkan wajabat alaihi zakatul fitri. Wajib zakat fitrah. Difahami? Nah, jadi dari sini memungkinkan seseorang itu dia dapat zakat, dia juga bayar zakat. Difahami? Kalau ada yang mengatakan, ya, ada yang mengatakan orang yang bayar zakat, dia tidak wajib berzakat. Yang dapat zakat, tidak wajib berzakat. Atau yang sudah zakat, tidak boleh menerima zakat. Ini ada pertanyaan. Yang tanya tuh Rofi dari seberang sungai itu. Bismillah, Assalamualaikum, Ustaz. Tidak datang Rofi ya? Aduh, Ustazuna izin bertanya. Apa benar bila seorang yang sudah mengeluarkan zakat fitri tidak berhak untuk menerima pembagiannya? Orang sudah mengeluarkan zakat fitrah, tidak berhak menerima pembagiannya. Misal, fulan kita tahu dia tergolong orang yang fukoro atau masakin. Ya.
nasin, ya, fuqara masakin. Tapi dia mengeluarkan zakat fitrah. Ya, mengeluarkan zakat fitrah. Kan tadi kan kalau lebih dari 24 jam kan bayar zakat fitrah kan? Jelas kan? Nah. Tapi dia mengeluarkan zakat fitrah. Nah, apakah berhak si fulan tersebut kita kasihkan zakat fitrah lagi? Sangat berhak. Apalagi kan cuma lebihnya satu sok. Ya enggak? Itu nasihin gambaran. Ya. Dia mikir. Dia punya beras. Anggaplah sehari semalam itu dia makan 3 kilo kan. Dia punya beras 5 kilo. Kan 3 kilo. Anggaplah ini nasinya. 2 kilo cukup lah kata nasin. Alhamdulillah cukuplah 2 kilo untuk malam Id sama pagi siangnya kan. Kebetulan ada duit 50.000 untuk telur, minyak, rebus bela. Misalkan anggaplah ini bukan di pondok nasin ya. Tapi kan antum punya lebih 3 kilo. Wajib antum berzakat. Antum bayarkan zakat tadi. Ketika antum bayarkan antum kan cuma cukup untuk sehari semalam. Dan antum berhak untuk mendapatkan zakat. Jelas? Di sini disebutkan fayukhrij as-sa' al-fadil. Dia keluarkan satu sok yang lebih tadi. Kemudian al-asnaf allati tukhraju minha zakatul fitri. Al-asnaf jenis-jenis yang dikeluarkan darinya zakat fitrah. Zakat fitrah itu dikeluarkan dari jenis apa saja gitu loh. Apa jenisnya? Difahami? Al-asnaf al-warida fi hadits Ibnu Umar wa Abi Sa'id hiya. Jenis-jenis yang dikeluarkan pada hadis atau yang disebutkan yang datang dalam hadis Ibnu Umar, Abu Sa'id itu syair, tamr, zabib, akid, ya. Wa ta'am. Ya. Syair itu gandum ya, kon sama. Tamar, kurma. Zabib, kismis. Akid ini kalau diterjemahkan keju. Sebenarnya akid itu bukan keju ya, Ikhwan. Memang dari susu juga dia. Tapi bukan keju yang kayak kita keju. Tahu kan keju yang kita itu? Bukan itu. Sama dia, putih dia. Banyak dijual kalau di Saudi. Akid itu tadi. Intinya dari susu juga. Susu kering lah, tapi bukan keju yang kayak keju seperti kita itu. Wat ta'am, ya, makanan pokok. Wa yadkhul tahta ta'am, masuk dari istilah ta'am al-bur wad daqiq wal aruz. Bur itu sama ya, gandum juga, daqiq tepung, aruz beras. Wa kullun ma yaqtatuhu annas, dan masuk segala sesuatu yang dijadikan makanan pokok oleh umat manusia. Kalau seandainya mereka makannya pakai jagung ya jagung. Kalau makannya pakai ubi ya ubi. Tergantung makanan pokok suatu wilayah. Jelas? Wa hadza huwal qaulur rajih min aqwali ahli ilmi. Dan itu pendapat yang rajih. Jadi intinya mencakup makanan pokok. Tidak khusus pada yang dinas yang disebutkan dalam hadis, tidak mesti. Tapi mencakup makanan pokok. Ikhtalafa ahlul ilmi fi qawlihi fil hadis awsa'an min ta'am. Para ulama beda pendapat tentang memaknakan hadis awsa'an min ta'am atau satu sok berupa makanan. Warroji anna ta'am laisa khasan bil bur faqat. Pendapat yang roji, makanan itu tidak khusus dengan bur saja. Abdul Hakam, Hisham, Abdullah, maju ke depan sini. Ya cepat. Cepat. Sini. Duduk sini ya. Nah, duduk yang ganteng. Kata beliau,
Warroji, pendapat yang roji, anna ta'am, bahwasanya makanan yang dimaksud adalah laisa khasan bil bur faqat, tidak khusus dengan bur, au bil asnaf al mawjuda fil hadis faqat, atau dikhususkan dengan jenis-jenis yang disebutkan dalam hadis seperti kismis, dalam hadis disebutkan apa lagi, tamar, tidak mesti. Bal wa amun fi kulli ma yaqtatuhun nas, bahkan itu mencakup seluruh yang dikonsumsi umat manusia, dan itu pendapat yang mayoritas para ulama ya. Intinya makanan pokok. Jadi bukan, jangan difahami ketika beras itu bid'ah ya. Tapi masuk pada lafaz hadis auso'an min to'am, atau satu sok berupa makanan. Ketika disebutkan to'am, itu makanan pokok, mencakup apapun makanannya. Mas'alatun, hal akit tadi yujzi ikhrajuhu fi zakatil fitri. Akit itu adalah al-laban al-mujaffaf, susu yang dikeringkan tadi, nah mirip-mirip keju lah. Tapi bukan keju yang kayak kita ini lah, mungkin kejunya Arab lah. Yujzi ikhrajuhu 'alal qawli sahih khilafan liman mana'ahu. Pendapat yang rajih sah. Ya. Kemudian halil juben. Nah, kalau juben itu keju lah. Wal laban yujzi ikhrajuhuma fi zakatil fitri. Nah, apakah juben keju, susu, ya, itu bisa dianggap sah pengeluarannya sebagai bentuk zakat fitrah. Ja'a fi dzalika haditsun lakinnahu lam yathbut. Ada hadis namun tidak sahih. Warajih fil masalah annahu yujzi ikhrajuhuma idza adimatil asnaf al madhkura fil hadis. Pendapat yang rajih sah dalam masalah ini selama yang disebutkan dalam hadis itu tidak didapati. Tidak ada kurma, ya, tidak ada bur, ya. Aw ada mut'am alladhi yuqtatu bihi, atau tidak ada makanan pokok. Wa illa fala yujzi. Namun kalau tidak ada, atau kalau ada yang makanan pokoknya punya, atau kurma ada dan yang lainnya ada, maka keju itu tidak bisa dipakai untuk zakat. Kemudian halis sultu yujzi ikhrajuha fi zakatil fitri. Apakah as-sultu? Di situ disebutkan as-sult. Sult nau'un min anwa'i syair. Salah satu jenis dari jenis syair. Gandum kal hintoh aibul albur fi mulasatihi wa kasyair fi tab'ihi wa burudatihi. Wallahu alam juga ya. Itu nanti kalau dulu anak kurang perhatian di warung-warung itu ya, karena enggak terlalu hobi makan tepung. Lalu dia mana ada jenis-jenisnya, dia tuh anak agak lupa yang halus sama yang kasar gitu. Mereka nyebutnya syair, ada yang disebut bur, ya, ada sult itu tadi. Ya intinya semuanya gandum ya, semuanya gandum. Tapi dia ada kasar, ada halus, ada segala macam. Tapi intinya gandum semua. Hukmuhu yujzi ala qawli sahih. Wa in kanat ziyada al-warida fil hadits aw sa'an min sultin lam tasbut. Illa annahu dakhilun tahta hadits aw sa'an min ta'amin aw hadits sa'an min syair. Intinya itu dari gandum, ya. Itu juga tidak ada di kita ini tadi. Halid dakik yujzi ikhrajuha fi zakatil fitri. Dakik itu tepung. Yujzi ikhrajuhu 'ala al-qauli sahih. Wa amma ziyada al-warida fi hadits as-sa'an min dakik dha'ifah. Sah, ya. 'Ala al-qauli sahih. Dakik, tepung. Nah, kalau di Yaman tepung ini bermanfaat ya kan untuk buat roti. Tepung kita itu tepung sagu tuh, sagu pempek itu. Sagu. Bukan sagu. Gandum, enggak sagu. Sagu enggak susah nyari di Yaman ya kan. Ana dulu dapat sagu setengah kilo. Kalau dirupiahkan itu sekitar 25.000.
sagu. Jadi sekilo itu 50.000 ya. Nah, dapatlah anak. Jadi dulu ceritanya, anak pernah buat pempek di Yaman. Jadi ada ikan, nah, ikan itu, ikan laut, anak cicang-cicang anak waktu itu, terus pengen buat pempek, nyari sagunya di mana? Nah dapatlah di mall, dapat setengah kilo. Lalu saya beli sagu setengah kilo, harganya 25.000. Kalau dirupiahkan, beli gula merah, bisa sih. Cuman tidak lembut baik pempeknya, agak keras. Antum kalau belajar di Yaman, tidak ada istilah. Antum males masak, sudah. Ya, tidak akan bisa makan enak antum. Harus rajin. Kalau antum pengen makan misalkan, ya tergantung orang sih. Kalau kita dulu seperti di pasar, kan di Fuse itu ada jual-jualan ikan. Ya kalau lagi hari Kamis kadang minta kepala ikan tuna itu. Kadang hari Jumat minta ceker ayam. Kebayang enggak antum? Misalkan antum ke pasar itu datang. Ya Thayyib. Indak arjul dujaj. Naam. Maujud katanya tadi. Ada, ambillah. Dipunguti di bekas anu tadi. Nah. Kadang dibilang ada orang anak yang enggak jahil-jahil itu. Indonesia. Ya kul arjul dujaj katanya. Orang Indonesia makan kaki ceker ayam. Ngapain? Pede lah antum, ceker di sini nih sesuatu bukan yang hina. Tapi di kalangan orang Arab, kita makan ceker tuh cak manon. Mereka tuh tidak galak makannya. Padahal mereka tidak tahu baik nikmatnya makan ceker itu tadi. Kalau kepala ikan itu memang dibuang mereka. Itu tuna atau besoknya kadang. Nah, dibuang sama mereka. Makanya kalau dulu ada di warung itu ya. Nah, kalau dijenguk dia ada tuna besarnya gitu. Pesenlah. Ya nanti saya ngambilnya tuna kepalanya tadi, Rasul sama. Ambil katanya nanti bentar lagi antum ambil datang ke sini. Dimasak. Gimana masaknya? Ya, antum masak ndak kati di kitab. Gampang, tinggal siap ke banyu, disiangi, direbus dulu, dibuang banyunya tadi, beli tomat, beli cabai. Saking bingung masak tuh, tidak sadar kalau yang dimasukkan itu deterjen. Kita kebayang enggak? Karena pernah masak mie, masak Indomie pakai deterjen. Jadi ceritanya tuh ada dulu orang Surabaya namanya Abdul Latif. Abdul Latif, ada garam enggak? Ada katanya. Di mana? Ambil di kardus sana itu. Ternyata dia nyimpan deterjen dalam toples. Ini kan gelap. Remang-remang lampu itu tadi. Masak Indomie. Diambillah deterjen. Masukkan. Bubuk itu tadi kan. Ngapo dah anu. Dicicip lagi. Nggak asin. Kurang. Tambah lagi. Tambah. Sudah. Sebanyak lah ditambah tadi ya. Nanti misalkan sudah banyak. Baru dipegang. Kok bau wangi. Deterjen. Itulah. Sudah lama ini. Indomie telok. Bayangkan antum. Nggak kalah anak makan. Terus cuman ini. Namanya Ikhwan dulu. Ikhwan Pamuji. Nah Wan. Makan antum. Nggak man. Mati nanti kita. Terus gimana? Panggilin orang Somali itu dah. Si panggil kamu Somali, suruh makan dia. Dimakannya soalnya. Nah, makanya kalau antum mondok tuh ya jangan pemalas lah maksud anak. Sebagian kawan-kawan yang di si Arsyad itu kawannya Syarif kemarin. Dia bilang di Doli itu, antum lihat air sekarang ngalir. Ternyata di sana mereka beli, syekhnya beli kan tidak ada karena tempat Syarif itu kan bukit batu kan, susah untuk dapatkan air. Beli. Antum di sini cuman buka keran ngalir. Mereka harus beli. Ya, kalau di Fuse kan sumur, ya, karena gurun pasir
itu dapat mata air di dalam. Kalau gurun batu bisa. Yaman itu kalau batu sudah. Jadi ya antum bersyukurlah banyak kemudahan. Makan. Antum lihat sahur kan selama di sini anak-anak kan tak ada makan tak bersahur. Ya enggak? Terima bersih. Nasi diantarkan. Nasi kotak pula kelasnya tadi. Luar biasa. Ya, tinggal banyak-banyak bersyukur. Kemudian halil khubzu yujzi ikhrajuha fi zakatil fitri. Apakah khubz itu roti ya sah dikeluarkan dalam bentuk zakat fitrah? Al-jawab la yujzi. Ya, jangan untuk bayar zakat roti. Kaget datang bawa sebentuk roti mau bayar zakat. Itu tidak sah. Ya, li'annahu kharaja 'anil kail wal iddikhar. Dikarenakan keluar dari kategori sesuatu yang bisa ditakar atau bisa disimpan. Roti itu tidak bisa ditakar. Wa mithlu al-kabul. Al-kabulah wa hiyal asidah. Dan masuk yang seperti ini, al-kabulah hiyal asidah. Asidah ini makanan anunya Yaman. Sebenarnya kalau anak tidak terlalu anu sih. Apa lah ya? Atau bukalah di YouTube namanya asidah. Enggak pula anu sih sebenarnya. Mirip bolu loyangan itulah nah. Bolu lah, anggaplah bolu lah. Bolu. Jadi cara makannya tuh diambil, nah di tengahnya tuh ada minyak wijen. Nah, madu sama minyak wijen. Nah intinya tidak terlalu lemak lah. Tapi makanan itu di makanan istimewa ketika hari raya. Asidah tadi. Itu makanan orang Yaman. Uji kita bolu 8 jam lah nah. Itu kan termasuk. Nah itu istimewanya mereka seperti itu. Tidak bisa diiris, bukan. Makannya tuh apa cak? Bolu apa lah kira-kira kalau kita itu tidak pecah diiris, nah dicemot, pecah dodol lah, mirip-mirip lah dodol itu. Kalau dodol itu lebih anu ya, lebih kental ya, lebih anu ya, itu tidak. Anggaplah seperti makan dodol itu. Nah dimakan dengan zaitun sama, bukan zaitun, minyak wijen itu, minyak wijen sama madu. Sama juga itu tidak sah. Kalau antum bayar zakat dengan pempek, dengan lontong, tidak sah. Ya, karena bukan sesuatu yang bisa iddikhar, bisa ditimbang. Hal yujzi ikhrajul ma'ib wal masus minal asnaf. Apakah dari jenis-jenis barang zakat tadi, seperti apa tadi? Kurma, gandum, beras dan yang semisalnya, sah dikeluarkan dalam bentuk yang cacat atau yang masus itu sudah kutuan. Ya. Al-jawab la yujzi, tidak boleh. In taghayyara launuhu aw raihatuhu aw ta'muhu. Kalau ada warnanya berubah, ada baunya, ada rasanya, tidak sah dibayarkan ke zakat. Jadi beras kutuan jangan antum bayarkan ke zakat. Hal tujzi al-qima badalan anil asnaf fi zakatil fitri. Nah, apakah sah bayar dengan qima? Qima itu apa? Duit misalkan. Sah benda? Al-jawab la. Tidak sah. La tujzi al-qimah. Wa ala hadha jumhur ahli ilmi wal fiqh. Itu pendapat jumhur. Minhum Asy-Syafi'i wa Ahmad wa Malik. Khilafan li Abi Hanifah. Wa ikhtisaran lil kalam raji' lil ahammiyah risalati al-ghanimah fi bi ma'rifati adami ijza' zakatil fitri bil qimah. Cari kitab ini. Namanya al-ghanimah. Ya. Intinya tidak sah. Tidak sah ya kawan. Terus bagaimana kalau itu kan pendapat Abu Hanifah? Karena sempat kebaca ada tulisan dia bilang lebih kurang maknanya tuh. Sebelum Abu Hanifah tuh mereka pakai zakat dengan apa? Berarti kan dengan makanan pokok kan? Itu tadi. Berarti kan pendapat datang belakangan. Kemudian al-qadrul ladzi yu'khadhu min asnafi zakatil fitri. Nah, ukuran al-qadr, ukuran yang diambil dari jenis-jenis barang zakat fitrah ini tadi. Awalan tamr wasyair. Kurma, gandum, ittafaqul ulama ala ikhrajihi so'an, satu sok.
sepakat para ulama. Al-aqid was-sult alladzina qalu bi ijza'ihi wa huwa sahih ittafaqu ala ikhrajihi so'an, sama satu sok juga al-aqid. Yang mereka para ulama mengatakan sah, sepakat satu sok. Az-zabib as-sahih annahu yukhrijuha so'an wa huwa qaulul jumhur khilafan li Abi Hanifah. Kismis sama, satu sok. Ad-daqiq tepung man qala bi ijza'ihi ittafaqu ala ikhrajihi so'an, sama satu sok juga. Al-bur ar-raji annahu yukhraj so'an la nisfu sok. Untuk bur sama, pendapat yang roji satu sok, bukan separuh sok. Amma al-ahadits al-warida fi nisfi sok fakulluha dha'ifah. Adapun hadis-hadis yang datang menyebutkan separuh sok, itu hadis tidak sahih, dhaif. Baqiya fi'lu Muawiyah. Permasalahan ada perbuatan Muawiyah. Alladhi ali sahaba qabla hadzal fi'l fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa ikhrajuha so'an. Yang biasa diamalkan oleh para sahabat sebelum munculnya pendapatnya si Muawiyah ini, mereka mengeluarkan satu sok. Itu yang dilakukan oleh sahabat. Bidalil hadis Abi Sa'id, au so'an min ta'am, berdasarkan hadis Abu Sa'id atau satu sok berupa makanan. Wa ta'am yashmal al-bur, yang namanya ta'am mencakup apa? Al-bur. Wa in kana al-bur fi dzalika zaman ghairu katsirin wa masyhur, meskipun bur pada waktu tersebut tidak banyak, tidak masyhur. Hadza huwa ar-raji, ini pendapat yang raji akhdan bi dhahiri dalil wa khurujan minal khilaf. Intinya apa? Satu sok, yang dikeluarkan tetap satu sok. Kemudian miqdarus sok alladzi yukhraj. Nah, patokan atau takaran satu sok yang dikeluarkan tadi, berapa sih? As-sok qaddira bi arba' hafanat. Satu sok itu ada 4 hafanat. Wal hafna takunu bi qadri kafir rajuli al mutawassit al yadain. Nah, satu hafna itu dengan telapak tangan seseorang yang pertengahan orangnya, dua telapak tangan. Al yadain, ya, bi kaf, ya. Bi qadri kafir rajuli al mutawassit al yadain. Ala anna hadhil mas'alah fiha khilafun syadid. Namun masalah ini ada khilaf. Wa hadza huwa arjahuha wa aqrabuha. Ini pendapat yang rajih. Jadi 4 hafanat, 4 mud. Wa qudira bi 2 kilo wa nisf takriban. Diperkirakan sekitar 2 kilo separuh, 2,5 kilo. Lebih kurang seperti itu. Ya. Jelas? Sebagian para ulama mengatakan 3 kilo. Seperti Lajnah Daimah mengatakan apa? 3 kilo. 3 kilo. Yang afdal yang mana? Ya, antum keluarkan saja 3 kilo ya, ikhwan. Ya. Kemudian, masarif zakatil fitri. Tempat penyaluran zakat fitrah. Kemana disalurkan? Zakatul fitri laisat ka zakatil mal. Zakat fitrah bukan seperti zakat mal. Bal zakatul fitri la tukhraju illa lil masakin. Zakat fitrah itu tidak dikeluarkan melainkan kepada orang miskin saja. Wayan dari jutah tahum al fuqara, dan masuk di bawah mereka adalah orang-orang fakir. Di hadis Ibni Abbas, berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas, faradha Rasulullah SAW zakatal fitri tuhratan lis-shaim minal lagwi wa rafath wa tu'matan lil masakin. Kata Abdullah bin Abbas, Rasul mewajibkan zakat fitrah tuhratan lis-shaimi minal lagwi wa rafath, sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari tindakan lagu dan rafath, tindakan yang sia-sia dan omong kotor. Wa tu'matan lil masakin, dan juga sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Bagaimana dengan Al-Maidah yang menyebutkan asnaf thamaniyah? Menurut pendapat ini mereka mengatakan itu ayat makhsus, dikhususkan dengan seperti ini tadi. Wa qad sabaqa dzikruhu wa huwa nassun fil mas'alah khilafan liman a'amma lil asnaf ats-tsamaniyah. Ya. Kata beliau, ini nas dalam masalah ini tadi berbeda dengan orang yang mengumumkan, lebih meratakan, ya, lebih mengglobalkan zakat fitrah untuk
8 asnaf. Kalau anak pribadi lebih condong ke yang seperti ini. Zakat fitrah untuk fakir miskin, bukan untuk 8 asnaf. Masalah. Hal tusraf zakatul fitri li dhimmiyin miskin. Nah, apakah zakat fitrah ini boleh diserahkan, dikasihkan kepada orang kafir dhimmi sini? Miskin. Paham? Ada orang Kristen miskin, ada orang Hindu miskin, boleh tidak dikasih zakat? Al-jawab, zakatul fitri la tusrafu li kafirin abadan. Sawa'an kana dhimmiyan aw ghaira dhimmi, miskinan aw ghaira miskin. Zakat fitrah tidak boleh diserahkan atau disalurkan kepada orang kafir. Difahami? Nah, jadi Pak D ini tidak berhak untuk dikasih. Terus kalau dia minta zakat, suruh mengucapkan 2 kalimat syahadat, masuk Islam dulu, ajak sholat ke masjid, atau kasih zakat. Difahami? Nah. Mas'alatun. Jelas Tapi kalau daging kurban boleh. Daging kurban tidak masalah. Masalah zakat tadi kan Rasul bilang apa? Tu'khadhu min aghniyahim faturaddu ala fuqaraihim. Diambil dari orang kaya muslimin, diserahkan kepada orang-orang miskin dari kalangan kaum muslimin. Kita hatamkan malam ini ya. Jadi besok subuh udah ganti kitab lagi. Jangan ditunda-tunda. Itu masih segar. Hah? Gak segar lagi. Baru datang Dimas. Itu yang tidur si Afan. Tidak apa-apa. Mas'alatun. Hal tusrafu zakatul fitri lidhawi al-arham wal aqarib al-masakin. Nah ini tadi. Apakah zakat fitrah boleh diserahkan kepada kerabat ya, yang miskin-miskin? Zawil arham wal aqarib. Diserahkan kepada siapa? Bibi, uwa, mamang, ayu, adek. Al-jawab, ini rincian ya. Ini dhabit ketentuannya. Man kanat nafaqatuhu wajibatan. Siapa yang nafkahnya itu wajib, kal aba, bapak, wal abna, waz zaujat, fahaula la tusraf lahum zakah. Mereka tidak boleh dikasih zakat. Dokter Vicky ngasih bak di dusun, boleh tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Bapak berduit, anak miskin, dikasihkan ke anak, boleh tidak? Tidak boleh. Intinya nafkah wajib itu kan orang tua kita itu wajib kita nafkahi. Istri kita wajib kita nafkahi. Anak kita wajib kita nafkahi. Kemudian mereka nih la tusraf lahum az-zakah. Kemudian sanian man laisa nafaqatuhum wajibah. Orang yang tidak wajib bagi kita menafkahi. Kal ikhwah, akhwat, a'mam, ammat, al-akhwal wal khalat. Saudara, saudari, paman, bibi dari pihak bapak, akhwal, khal, paman dari pihak ibu, khalat, bibi dari pihak ibu. Fahaula in kanu min ahli sadaqah fa innahum yu'tuna silatan lirahmi wa birran lil ahli wal aqarib wal timasan li afdal man tusraf lahumuz zakah. Nah, mereka tadi punya bibi, punya mamang, punya adik, punya ayu. Dokter Vicky dengan Syu'bah. Misalnya antum pengen ngasih zakat mal. Ya, boleh itu tadi. Karena enggak wajib. Kecuali ada pengecualian. Karena posisi itu gini. Dia berubah wajib nafkah itu tadi. Sebenarnya enggak wajib ini. Dokter Fikih menafkahi Syu'bah enggak wajib. Tapi bisa kondisi wajib apabila
antara Syu'bah sama Dr. Vicky bisa saling mewarisi. Untuk saat ini tidak bisa saling mewarisi. Kenapa? Karena ada bapak. Difaham? Ini Syu'bah seandainya meninggal, itu tidak bisa diwarisi Dr. Vicky. Kenapa? Karena ada bapaknya. Hartanya akan diambil sama bapak. Nah, karena hartanya akan diambil sama bapak, maka bapaknya wajib menafkahi. Seandainya bapaknya meninggal, maka nafkah tadi wajib ke saudara. Difahami? Dalam artian kalau seandainya dia tidak bisa mencari nafkah sih, dia udah bisa nyari nafkah ya lepas. Wa inkanu atau fahaula inkanu min ahli sadaqah fa innahum yu'tuna silatan lirahmi. Kalau mereka memang layak dianggap orang yang berhak menerima zakat, maka diberi sebagai bentuk silaturahim, wa birran lil ahli wal aqarib, sebagai bentuk bakti kepada keluarga kerabat, wal timasan li afdal man tusraf lahumuz zakah, dan juga dalam rangka untuk mencari orang yang paling afdal dikasih zakat. Rasul mengatakan berkaitan dengan kerabat ini tadi, dapat 2 pahala dia. Pahala pertama, pahala sedekah, yang kedua pahala silaturahim. Ya. Kemudian, hal tusraf minaz zauja lizauj idza kana yastahiquha. Nah ini, apakah boleh diserahkan zakat itu dari istri ke suami, kalau memang suami berhak menerima zakat? Tergambar antum? Siapa kira-kira menikah modal dengkul, istrinya kaya? Nah, misalkan contoh, siapa mau dicontoh nih? Masa nasihin lagi? Ibnu. Ya enggak? Misalnya Ibnu, ini contoh Ibnu jarang juga streaming dia. Contoh Ibnu misalnya. Nah. Ibnu, kan nafkah itu kan laki-laki ke perempuan, kan ke istri. Ternyata Ibnu enggak kasih kerjaan. Lah habis kontrak sama Darul Hadis tadi misalkan. Dia enggak punya gawean, tapi Ibnu ada gawean sekarang. Ada gawean dia di Mami Puku dia. Misalkan ini contoh baik gambar. Nah, ternyata Ibnu, istrinya ternyata pengusaha. Gawinya Ibnu misalkan gendong anak di rumah. Buntu dia, udah katinin modal usaha. Nah, boleh enggak istri tadi bayar zakat nyerahkan ke suaminya? Al-jawab jumhurul ulama alal jawaz. Kata jumhur boleh. Li'anna laisat mimman tajibu 'alaiha an-nafaqalahu. Ya. Dikarenakan ya si istri ini bukanlah termasuk yang wajib untuk menafkahi suaminya. Difahami? Balin nafaqah wajibatun ala zauj li zaujati. Bagian yang wajib itu apa? Nafkah itu wajib bagi suami ke istri. Fazaka yajuzu sarfuha lahu ala sahih khilafan li Abi Hanifah. Sehingga boleh bayar zakat diserahkan kepada suami. Difahami? Itu pendapat jumhur. Jelas? Jadi kalau istrinya bilang, aduh kak, aku nih ada duit zakat, kakak cuman gawe di rumah baik, gawinya cuman ngasuh, masak, supaya naik wibawa. Ini aku ada duit zakat, aku nak zakat harta 10 juta, ini aku kasihkan ke kakak. Nah, buat usaha dagang situ bermodal. Boleh baik. Nah, kalau ada kesini, iya tuh ngasuh Gus. Ala kerendah soal, Gus. Pintar-pintar nyari duit Lakinya yang suka ngasuh anak. Iya sebenarnya kalau katanya di rumah baik, dia ngomong aku tidak sanggup nafkahi kau, ya enggak? Atau mungkin kalau dicacat
Tapi kalau dia sehat Gus, dia tidak mencari Gus, hina Gus. Allah SWT menyatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah qawwamun. Qawwamun itu pemimpin. 'Alan nisa, bagi kaum wanita. Apa sebabnya? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Dengan sebab karena memang laki-laki lebih istimewa di kalangan dibandingkan wanita. Wa bima anfaqu min amwalihim. Dengan sebab karena mereka ngasih nafkah. Jadi mulianya laki-laki di atas wanita, yang pertama memang zatnya laki-laki istimewa. Laisa dzakaru kal unsa. Laki-laki tidak sama seperti wanita. Yang kedua, karena laki-laki memberikan nafkah kepada perempuan. Nah, kalau ada ikhwan gawenya di rumah, dia sehat, dia bisa bekerja, nah ini tadi malu kan, ya enggak? Agak disetir nanti sama istrinya. Biasanya remuk hati di dada itu. Antum tidak usah nak jauh-jauh yang cak itu ya. Nah, Ana pernah dapat curhat dari salah seorang ikhwan, sama-sama begawe, bininya PLN, dia nyepos. Antum tahu lah gaji PLN lebih tinggi kan? Kalau dulu tak talim, ngapa tak talim? Ngasuh Ustaz. Balik begawe, ngasuh budak. Rumah istirahat kecapean, dia pengen istirahat. Oh jadi itu masalahnya. Nggak tahan lagi dia, curhat nih panjang lebar. Ini masalahnya Ustaz nak tahu nih. Anak nih duit lagi tak kati. Duit itu, kok itu aja ini. Istrinya begawi, ya nak, istri begawi. Penghasilan lebih banyak. Lanang duit penghasilan dikit. Ya, gaji PLN sama dibandingkan gaji pos, jauh kali deh. Itu tadi nah. Itu lagi hina Gus, ya nak. Itu contoh gambarannya. Tapi wanita untuk nyari penghasilan, kemudian dia bersedekah, dibolehkan sih kalau suaminya mengizinkan. Ada salah seorang istri Nabi yang dilakopi dengan tawilul yad, panjang tangannya. Siapa? Ya. Salah seorang istri Nabi, ya, Zainab, beliau dilakopi sebagai orang yang panjang tangannya. Maksudnya panjang tangan itu banyak sedekah. Dia punya kebiasaan dulu, kalau ada kulit-kulit bekas itu ya, kulit itu dibersihkan sama dia, kemudian disedekahkan sama dia, dibersihkan, disedekahkan sama dia, sehingga dilakopi sebagai orang yang panjang tangannya. Kalau kita makna Indonesia kan beda kan, panjang tangan kan, galak maling kan. Nah itu tadi. Sedikit lagi ya. Waktu khuruj zakatil fitri. Waktu keluarnya zakat fitrah. Maksudnya waktu pengeluaran zakat fitrah. Awalan, yang pertama, yabda waktu wujub zakatil fitri yabda'u waktu wujubi zakatil fitri itu mungkin wallahualam ya, atau ilmu nahunya ana yang kurang, mungkin yang lebih tepat bi ghurubi syamsi akhir yaumin min Ramadan al-mubarak, mulai waktu wajib keluarnya zakat fitrah, atau waktu wajib, mulai waktu wajibnya zakat fitrah, bihurub, dengan terbenamnya matahari di akhir Ramadan. Faham gambarnya? Kapan kita terakhir Ramadan? Anggaplah Kamis ya. Nah, dengan terbenamnya matahari di hari Kamis, maka masuk waktu wajib. Berarti itu malam Lailatul Id, malam Id. Alal qaulir rajih li hadits Ibnu Abbas wa Ibnu Umar, menurut pendapat yang rajih. Kenapa? Rasul mengatakan apa? Abdullah bin Umar mengatakan faradha Rasulullah SAW zakatal fitri. Rasul mewajibkan zakat fitrah.
Al-fitr. Fitr itu maknanya apa? Iftar, berbuka. Disebut zakatul fitri, idhafatu syai' ila sabab. Sehingga sebab dia wajib, sebabnya ada zakat adalah al-fitr. Difahami? Nah. Fa'adhafa zakata ilal fitri. Rasul atau Abdullah bin Umar menyandarkan, menisbatkan, mengidhafakan zakat kepada al-fitr. Wal fitru yabda'u min lailatul id. Al-fitr, lebaran itu ya buka puasa itu dimulai dari malam id. Ba'da ghurubi syamsi akhiri yaumin min Ramadan alal qaulir rajih. Yaitu setelah terbenamnya matahari di penghujung Ramadan menurut pendapat yang rajih. Jelas ya? Nah, dari sini bisa antum simpulkan waktunya tadi, startnya baru dikatakan kita mengeluarkan zakat fitrah kalau bertemu dengan terbenamnya matahari di hari penghujung Ramadan. Nah, menurut pendapat sebagian para ulama, waktunya fajar. Waktu lujub adalah fajar hari Id. Wallahu alam, kalau ana pribadi lebih condong ke pendapat yang mengatakan waktu lujub adalah dengan terbenamnya matahari di penghujung Ramadan. Kita ikuti pendapat ini. Kalau kita ngikut pendapat ini, letaknya gini. Siapa yang ada sebelum matahari terbenam dan dia mampu, memiliki kemampuan untuk bayar zakat sampai berjumpa dengan matahari terbenam, wajib zakat. Wajib zakat. Siapa yang mampu sebelum matahari terbenam tapi meninggal dunia, wajib zakat? Tidak wajib. Siapa yang tidak mampu sebelum matahari terbenam, kemudian mampu setelah terbenamnya matahari, wajib zakat? Tidak wajib. Ya, itu tadi. Yang lahir setelah matahari terbenam, wajib zakat? Tidak. Yang lahir sebelum matahari terbenam, wajib zakat. Difahami? Jadi patokannya tadi, siapa yang memiliki kemampuan dan dia ada di alam bumi ini tadi, ketika matahari terbenam, wajib bayar zakat. Siapa yang muncul di bumi ini tadi, setelah terbenamnya matahari, tidak wajib zakat. Jelas Pak Roni? Ya. Nah, contoh lagi, nasihin. Ketika mau terbenam matahari, nasihin tidak punya makanan, tidak punya beras. Jam 12 malam, diantarkanlah satu kontainer beras untuk nasihin. Wajib zakat? Menurut pendapat ini tadi tidak wajib zakat nasihin. Kenapa? Karena ketika terbenam matahari pada waktu al-fitr, nasihin tidak punya kemampuan. Tapi tadi kan ada pendapat lain dengan terbitnya fajar. Itu tadi. Kemudian waktu istihbab, waktu yang sunnah, min ba'di salatil fajri sabihatal id, dimulai dari subuh, dari salat fajar subuh id, ya, hatta yakhrujal imam li salatil id wa tuqamus shalah, sampai imam keluar untuk salat id dan ditegakkan salat. Jelas? Nah, untuk darul hadis, zakat fitrah yang ada di sini antum keluarkan malam id. Pasti ada pengumuman resmi malamnya id, antum keluarkan. Ya, keluarkan. Kasihkan nanti tetangga-tetangga itu yang tidak mampu-mampu itu, yang dibedeng-bedeng. Jangan dikasihkan siang. Difahami? Ya, nasi. Antum mau dikasih zakat enggak? Mau saya? Antum tidak makan, antum kalau antum dikasih lauk aja nasi. Li hadits Ibnu Umar qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sa'an min tamrin aw sa'an min syair 'ala al-'abdi wal hurri wal dzakari wal untha was saghiri wal kabiri minal muslimin wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nas ila shalah. Itu nah. Ya. Kata Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah, satu sok berupa kurma, satu sok berupa syair, satu kepada budak hamba sahaya, orang merdeka, laki-laki, perempuan, anak kecil, dewasa dari kalangan kaum muslimin. Wa amara biha, dan Rasul memerintahkan antu adda qabla khurujin nas ila shalah. Dan Rasul memerintahkan agar dibayar sebelum orang berangkat melaksanakan sholat. Wa fi sahih al-Bukhari
Ani bin Umar aidan anna Rasulullah SAW amara bi zakatil fitri an tuadda qabla khurujin nas ila shalah. Itu waktu yang afdol. Jadi yang sunnah, yang afdol dikeluarkan setelah sholat subuh. Makanya Idul Fitri itu sholatnya agak diperpanjang jaraknya supaya waktunya ittasa, meluas, orang bisa mengantarkan zakat fitrah. Jelas? Kemudian ma hukmu taqdim ikhraji zakatil fitri qabla al-id bi yaumin aw yaumain. Nah, lihat ya. Al-jawab as-sahih adamul jawaz, adamu jawazi dzalik, adamu jawazi dzalik. Permasalahannya, apa hukum mengeluarkan zakat fitrah sebelum id, sehari atau 2 hari? Paham Dokter Vicky? Ini yang miskin jangan nasin terus lah. Iya, bisa nasin terus. Kaki nanti tersinggung nasin. Terus, siapa contoh kan? Mungkin si A ya itu tadi. Nah, dia mustahik zakat. Apa sebabnya? Miskin atau fakir? Ya. Tadi kan fakir miskin pembahas kita ya. Nah, dikasih zakat sehari sebelum lebaran. Paham pembahasan kita nih? Keren. Bagikan zakat fitrah itu nah. Hari Kamis. Sah apa enggak? Itu permasalahan. Jelaskan diri. Nah, atau hari Rabu. Anggaplah id kita hari Minggu. Besok antum bayar zakat. Kasihkan tetangga, kasihkan itu tadi. Boleh apa enggak? As-sahih adamu jawazi dzalik. Pendapat yang sahih enggak boleh. Amma hadis Ibnu Umar alladzi rawal Bukhari. Adapun hadis Abdullah bin Umar yang diriwayatkan Bukhari. Wa fihi, padanya ada lafaz kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yu'tiha alladzina yaqbalunaha. Bahwasannya Ibnu Umar dulu beliau ngasihkan zakat tadi kepada penerimanya, yaqbalunaha. Siapa mereka? Wa kanu yu'tuna qabla fitri bi yaumin aw yaumain. Mereka sahabat biasa ngasihkan zakat fitrah itu sebelum id sehari atau 2 hari. Fahamalahu katsirun min ahlil ilmi, banyak dari para ulama memaknakan riwayat Ibnu Umar bahwasanya Ibnu Umar dan sahabat yang lain biasa ngasih zakat sebelum id sehari atau 2 hari. Kepada siapa? Ala annahum kanu yajma'unaha qabla al-id bi yaumin aw yaumain. Itu maknanya mereka tuh ngumpulkannya sehari atau 2 hari sebelum id. Difahami? Jadi penyerahan sehari atau 2 hari itu dititipkan ke panitia. Nah terus juga yang mau titip-titip beras, kalau ada yang nitip nah besok. Udah kata belum ada yang nitip beras. Ya, itu yang titip beras omongi sehari atau 2 hari sebelum id. Betul-betul kita tatbik dengan sunnah. Kalau ada yang nitip beras, bawa dulu balik. Nah besok kan ada kemungkinan ya id kan. Jumat ada kemungkinan. Besok kalau ini ngantar beras bisa antum terima. Ada yang titip duit sama anak tuh ada beberapa duit atas nama ada 4 kan. Kalau itu kan duit kan tidak sah memang. Anak yang jadi wakil dari mereka tadi. Kayak kita belikan. Jelas? Nah itu juga kalau antum baca bukunya Syekh Muhammad bin Hizam, ya, beliau menyebutkan enggak. Riwayat Ibnu Umar itu diserahkan sehari 2 hari sebelum itu kepada man tujma, ya, inda man tujma ilai sadaqah, kepada orang yang mengumpulkan zakat. Makanya di sini disebutkan katsirun min ahli ilmi ala annahum kanu yajma'unaha qabla al-id bi yaumin aw yaumain fayu'tunaha ulatal amri. Kemudian mereka kasihkan kepada pemerintah. Wa ulatul umur yukhrijunaha fi waqtiha al-masyru'. Sedangkan pemerintah ngasihkannya kepada waktu yang memang sudah disyariatkan. Fakanal jam'u litaslimiha liwalil amr. Maka pengumpulan tadi untuk diserahkan ke pemerintah. Liukhrijaha fi waqtiha. Supaya dikeluarkan kepada penerimanya pada waktunya. La lisarfiha lil fuqara qabla al-waqti. Bukan diserahkan kepada orang fakir sebelum waktunya. Difahami? Jangan ada antum yang mengeluarkan zakat fitrah kasihkan ke masyarakat sebelum malam id.
Difahami? Ya, malam Id baru kita bagikan. Kalau belum malam Id, jangan dibagikan. Kalau nanti ada nama-nama yang mau kita kasih, please suruh ngambil dia malam Id. Difahami? Ya. Kemudian, mas'alatun. Ma hukmu ta'khiriha ila ba'di salatil Id? Apa hukum ditunda pembayarannya sampai setelah sholat Id? Sampai sore, sampai asar. Boleh enggak? Ini masalah khilaf ya, khilaf. Dia khilaf. Al-jawab la yajuzu dzalik. Pendapat yang sahih enggak boleh. Kalau enggak salah anak kemarin sempat nge-share PDF ya. Ada dulu anak nge-share di grup. Ada PDF dulu anak share. Kapan ya? Tulisan Dr. Arafat Al-Muhammadi. Ada dulu anak share. Apalah judulnya? Ya itu. Jawazu ikhraj zakatil fitri bi yaumil ide. Tuh pengen baca itu. Tapi ada bantahan itu. Itu menurut pendapat sebagian para ulama. Jelas ya? Ini ada khilaf. Namun di sini yang roji insyaallah taala la yajuzu dzalika wa ya'samu muakhiruha ta'ammudan 'alal qawli sahih. Pendapat yang sahih tidak diperbolehkan ya, dan dosa kalau ditunda dengan sengaja menurut pendapat yang sahih. Wa tabqa fi dhimmati yajibu 'alaihi ay yukhrijaha. Namun tetap dikeluarkan. Tapi dianggap sebagai apa? Dianggap sebagai sedekah biasa. Li'anna haqqul masakin, itu haknya orang miskin, la tasqutu bi ta'khiriha an waqtiha. Tidak bisa gugur dengan sebab penundaan dari waktu pembayaran. Wa takunu shadaqatan minas shadaqat wa laysat zakatan lil haditsil warid fi dzalika. Itu dianggap sedekah biasa, bukan sebagai zakat. Jelas? Idza akharaha ta'ammudan ila sanil id, kalau ditunda pula sampai lebaran kedua, la yajuzu dzalika wa nuqilal ijma' ala tahrimi dzalika lakin fil ijma' nadhar. Tidak boleh. Bahkan dinukilkan ijma' akan haramnya hal tersebut. Akan tetapi penukilan ijma' perlu ditinjau ulang. Liwujudil khilaf fil mas'alah, lakin kama dzakarna la yajuzu at-ta'khir wa idza akhraha sahibuha athima wa la tusamma zakatan wa hiya fi dhimmah. Akan tetapi sebagaimana yang kita sebutkan, tidak boleh ditunda-tunda. Kalau sengaja ditunda, dia dosa dan tidak disebut itu sebagai zakat, dan dia tetap menjadi tanggung jawab, harus dikeluarkan. Idza nasiya yukhrija hatta madha waqtuha.
Kalau lupa, gimana lupa? Ya. Ada titipan zakat, lupa ternyata ada sekarung. Tertulis atas nama Agus. Nah, ternyata berasnya Agus belum kebagi. Tetap dikeluarkan. Akan tetapi, la ya'sam, tidak dosa. Biqauli ta'ala, Rabbana la tuakhidna in nasina aw akhtana. Lakin yukhrijuha wujuban wa tusamma shadaqatan wa narju ay taqabbalahu Allahu jalla wa ala. Ya mudah-mudahan saja diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadhi khulasatun mukhtasara li ahkam zakatil fitri biduni ishabin wala tatwilin wala takallufin. Ini kesimpulan ringkas tentang hukum zakat fitrah tanpa ishab. Ishab itu terlalu simple sekali. Ya. Wala tatwil. Tidak pula terlalu panjang, wala takalluf. Tidak pula terlalu takalluf membebani. Fantafi' biha ayyuhal qari, ambillah kemanfaatan wahai pembaca, wa amil bima amiltah, dan amalkan apa yang kau ketahui, wafaqakallahu wa in aradta mazida ahkam li hadhil fariidah faraji al maraji allati dzakartuha aqiba kulli mas'alatin walhamdulillahi alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya. Kalau engkau ingin tambahan tentang hukum-hukum masalah ini tadi, ya lihat referensi yang aku sebutkan di catatan kaki. Kata bahwa Abu Abdurrahman Mu'adz ibnu Ahmad ibni Fuad Az-Za'im Yaumal Ahad 16 Sya'ban tahun 1432 Hijriah San'a Yaman wa'adtu an-nadhara fiha Yaumal Ahad 3 Ramadan 1441 Hadramaut Al-Yaman. Naktafi bihadzal qadar. Selesai ya? Adapun besok subuh insyaallah mungkin masuk ke buku baru, judulnya tak